Apakah kalian nyari CCTV yang bentuknya kecil, portable, ringan, mudah digunakan, dan bisa pan, tilt, and zoom? Nah, di video kali ini gue pengen nge-review satu produk nih. Ini gue beli cuy, bukan sponsor. Gue pengen review Acom Smart Camera APC03. By the way, gue beli produk ini karena emang butuh gitu buat di rumah. Buat bisa komunikasi sama orang tua gue. Karena orang tua gue nggak bisa HP, jadi gue harus memantau, ya udah gue sekalian aja beli ini. Dan ada cerita yang menarik nih pas gue beli ini. By the way, gue beli si produk ini di Shopee. Harganya 400 ribuan. Menurut gue untuk kamera PTZ ini cukup murah ya untuk harganya. Ya pasaran lah. Tapi dia itu mempunyai beberapa keunggulan setelah gue ngebandingin sama merek Bardi dan juga merek-merek lain seperti Xiaomi. Ada plus minusnya dan benefit yang paling banyak menurut gue di kamera ini. Pas gue beli di Shopee, kalau kalian pengen lihat tokonya itu adalah Acom IoT. Kalian bisa cek linknya di bawah. Itu biasanya ada diskon juga. Coba kalian klik tombolnya dulu, klik link yang gue udah kasih di bawah, yang Shopee atau enggak Tokopedia. Nah, pas gue beli, ternyata gue dikasih produk yang gini, yang kampret banget. Ini padahal gue pengen review ya, tapi ini bentuknya ini udah acak-acakan dan basah cuy. Jadi gue bisa nunjukin apa adanya. Dan anehnya, bahasanya itu cuma di dalam. Kayaknya ini pas dari gudangnya itu emang udah rusak gitu. Tapi dilapisi plastik, yang plastiknya itu nggak ada basah-basahnya dan nggak ada bocor-bocornya gitu. Jadi bocornya cuma ada di bagian dalam. Ini yang bisa disalahin ini tim gudangnya. Coba evaluasi tim gudangnya nih. Kalau produk basah, mending gak usah kirim ke konsumen. Dan gue dikasih bonus berupa lampu LED. Dan lampu LED-nya nggak ada basah, nggak ada apa. Itu normal-normal aja. Kita kan nggak disponsorin dan emang kita pengen review apa adanya. Jadi kalau kalian pengen lihat cara penggunaannya, cara pairing, unboxingnya, lalu untuk hasil videonya seperti apa dan penggunaannya seperti apa, apakah worth it buat dibeli, gue bakal menjelaskan lengkap di video ini. Jadi tonton baik-baik ya. Sekarang kita mulai dari unboxing terlebih dahulu. Nah, untuk produknya seperti ini bentuknya. Ada tulisan Acom Smart CCTV APC03. Ini kamera 1080p alias Full HD. Di bagian samping ada barcode yang berisi alamat link aplikasinya. Di bagian belakang ada spesifikasi seperti dia itu wireless control, lalu bisa enkripsi, lalu ada two-way audio buat komunikasi, pakai micro SD, dan untuk daya pakai 5 watt. Untuk output videonya H264 alias MP4, dan untuk kameranya itu PTZ ya. Bila kalian buka boxnya, kalian bisa mendapatkan satu device kameranya, kamera PTZ indoor, dan ini ada kartu garansi dan user guide. Lalu ada bracketnya itu seperti itu. Ini kecil banget bracketnya, dan ada adapter daya 5 watt dan kabel sepanjang 1,8 meter. Dan kalian juga dikasih screw cuy. Nah, gue pengen ngejelasin sedikit kelebihannya. Untuk kabel, kalau CCTV lain itu pakai micro SD atau enggak Type C, tapi ini enggak, kabelnya itu seperti ini. Portnya itu bulat kayak casan Nokia jadul, jadi kalau hilang ini agak kagok sih, tapi ini panjangnya benar-benar panjang cuy. Ini bisa sampai 1,8 meter. Untuk mounting bracketnya ini sangat kecil banget, karena kameranya juga kecil, jadi ya ini bagus banget sih menurut gua. Daripada merek sebelah kan cuman pakai mounting vertikal dong ya, ini bisa diganti-ganti arah, dan ini tuh bisa digunakan terbalik atau enggak nempel ke tembok. Karena CCTV ini kecil, kalian juga bisa menempelkannya dengan tab 3M. Ini daya rekatnya bagus banget loh. Selain CCTV ini kecil, dia pun mempunyai kelebihan di portnya. Kalau CCTV lain untuk input hanya menggunakan Type C atau enggak micro USB. Tapi untuk Acom ini dia mempunyai port LAN biar koneksinya lebih stabil lagi cuy. Untuk daya listrik dan juga internetnya. Ada mic dan juga speaker untuk mendukung komunikasi dua arah. Jadi bisa seperti walkie-talkie. Ini adalah hasil dari audionya. Ini adalah kualitas audio dari CCTV Acom. Coba gimana kualitas suaranya? Apakah bagus? Coba komen di bawah. By the way, ini gua sambil mainin geleng-geleng dan juga aku coba gimana kualitas audionya? Apakah jelas? Ini gua ngomong dari iPhone ke Acom-nya dengan 80%. Ini adalah kualitas audio dari Acom. Coba gimana? Komentar di bawah. Ini adalah kualitas mikrofonnya. Oke? Ini adalah kualitas audio dari Acom. Coba gimana? Komentar di bawah. Ini adalah kualitas mikrofonnya. Oke? Bagus gak? Untuk kemampuan penangkap gambar,
Nah, dia itu bisa pan, tilt, and zoom, ngangguk-ngangguk dan juga geleng-geleng 355 derajat, dan untuk anggukannya bisa sampai 110 derajat. Dan untuk gambarnya bisa di zoom cuy. Untuk lensanya 2 megapiksel dan bisa merekam Full HD ya. Dan ini adalah hasil gambarnya. Kalau tadi itu kondisinya benar-benar gelap banget, tapi dia bisa menangkap gambar yang cukup detail gitu ya. Dan kalau untuk pagi hari gambarnya seperti ini. Menurut gua ini udah cukup sih buat ukuran CCTV 400 ribuan. Menurut gua untuk detail gambar ya ini udah cukup sih di harga 400 ribuan. Kalau kamera lain kan agak burik gitu ya, apalagi di kondisi indoor, tapi ini enggak cuy. Apalagi di outdoor ini pasti lebih bagus. Selanjutnya kita pairing si Acom ini dengan aplikasi yang ada di smartphone. By the way, di sini gua pakai iPhone, kalian bisa gunakan Android juga. Kalian tinggal download di App Store atau enggak Play Store ya. Kalian tinggal cari aplikasinya. Untuk nama aplikasinya ini namanya Acom IoT, Acome IoT. Nah, by the way, kalau kalian mau pairing, kalian harus aktifin atau connect ke WiFi yang sama, dan juga untuk Bluetooth ini kalian harus aktifkan. Nah, WiFi dan Bluetooth harus diaktifkan karena buat nge-pairing si ini pakai jaringan yang sama ya by the way. Nah, untuk pairing ini sangat mudah banget. Kalian tinggal buka aplikasi Acom IoT. Nah, untuk aplikasinya ini mudah banget digunain. Kalian misalkan pengguna baru, kalian harus menyetujui penggunaannya itu seperti apa, dan ada beberapa settingan gitu. Dan by the way, kalian harus login atau membuat akun gitu ya. Tujuan membuat akun di sini misalkan kalian beda HP atau nggak kalian mau mengakses di device lain, itu bisa tinggal kalian masukin aja akun kalian. Mau pakai Gmail, mau pakai manual gitu, username dan password itu bisa. Dan kalau kalian udah buat satu akun, kalian tinggal login aja gitu. Jadi settingan-settingan kamera atau enggak semua device kalian itu bakal tertera di sini. Jadi itu mempermudah banget. Jadi settingnya nggak manual gitu kalau kalian udah punya akun. Untuk yang punya akun misalkan kayak gue ini udah add akun, ini seperti ini ya tampilannya. Di sini ada notifikasi. Nah, di sini ada alarm gitu ya. Misalkan kalian udah connect, di sini bakal tertera alarm-alarmnya. By the way, ini gue udah logout ya si kameranya, jadi nggak bisa ngeliatin ke kalian. Untuk adding device ini sangat mudah banget. Kalian tinggal tambah perangkat. Di sini pastikan WiFi dan Bluetooth nyala biar bisa di pairing. Di sini kalian tinggal cari di kameranya. Kamera tuh di mana sih? Kamera pintar. Untuk kamera pintar di sini kalian pilih yang kamera pintar WiFi. Kalian bisa pairingnya ya, kalian harus colokin dulu listriknya, ini belum dicolokin ya. Dan kalian juga bisa reset di sini kalau kalian pengen nge-reset. Nah, ini kita masukin sampai bunyi seperti tukang es. Nah, kalau udah kedengeran bunyi tukang es tadi, itu artinya si device ini udah ready. Kita tinggal reset aja. Nah, kalau ada suara seperti itu artinya ready to pair. Jadi udah bisa di pairing. Sekarang kita buka aplikasi Acom IoT lagi. Dan di sini udah tertera ya sinyalnya. Tadi sinyal bunyi gitu ya. Dan kita tinggal checklist dan klik berikutnya. Untuk connect, kalian tinggal masukin ke WiFi yang sama. Jadi satu jaringan ya. Misalkan kalau udah masukin password, kalian tinggal pencet berikutnya. Dan selanjutnya ada arahan buat ngarahin si QR code-nya ke si Acom ini. Kalian tinggal arahin aja. Gerak-gerakin aja si smartphone kalian sampai dia bunyi gitu. Kalau udah bunyi artinya dia udah ngebaca si QR-nya. Nah, kalau itu berarti belum connect ya. Dia masih cari. Nah, kalau udah bunyi seperti yang tadi, artinya dia udah ngebaca si QR code-nya. Nah, selanjutnya kalian bisa next nih. Dia mendengar perintah yang tadi. Selanjutnya si device ini bakal ngasih data ke si Acom device ini. Kita tunggu selama 1 menit. Enggak 1 menit sih, ini beberapa detik aja gitu. Gimana koneksi internet kalian. Dan di sini udah masuk ya, Acom Smart Camera. Sekarang kita klik selesai. Nah, di sini udah connect cuy untuk kameranya. Nah, ini adalah tampilan dari kameranya. Ini udah connect ya. Dan gua bakal ngasih tahu beberapa fitur yang ada di aplikasi Acom ini. Oke, sekarang kita mulai ya. Mulai dari depan. Nah, di sini ada HD dan juga SD. Ini adalah kualitas hasil video gitu ya. Jadi kalian bisa pilih. Dan di sini ada icon speaker. Kalau kalian icon speakernya dinyalain,
kita tuh bakal bisa dengar suara yang ada atau suara yang masuk dari si device tersebut. Dan di sini ada kekuatan sinyal, artinya sinyalnya itu 57% ya. Jadi ya agak kurang bagus gitu ya. Kalau misalkan koneksinya bagus, ini gambarnya nggak akan delay dan suaranya juga nggak akan delay. Misalkan 80 ke atas itu udah bagus pergerakan si CCTV-nya gitu. Dan di sini ada tombol untuk full screen. Kalian bisa melihat pergerakan si kameranya di sini. Dan kalau kalian pengen ini berkomunikasi dengan lawan bicara kalian yang ada di depan CCTV-nya, kalian tinggal aktifkan tombol ini. Halo, halo. Nah, ada feedbacknya. By the way, kalau misalkan depan-depanan kayak gini, ini bakal ada feedback gitu, jadi kurang efektif gitu. Harus jauh di luar ruangan itu. Untuk aplikasi di kameranya ini, kita itu bisa screenshot. Untuk screenshot sih ini ya, bukan dari hasil ini ya. Kita bisa record, dan recordnya itu ini ya, record layar ini doang sebenarnya. Jadi bukan record asli dari si ini. Kalau kalian pengen file aslinya, ini kalian bisa akses di micro SD. Untuk di sini kalian juga bisa klik foto album untuk melihat hasil filenya. Dan di sini juga kalian bisa playback. Nah, kalau playback di sini, data-data yang ada di micro SD kalian ini bisa terakses di sini. Untuk direction bisa kalian adjust di sini, atau enggak kalian bisa atur di sini. Nah, kalian tinggal sesuaikan aja mau atur di direction di sini atau digeser-geser di layar. Ini sangat mudah banget. Dan untuk storage di sini kalian juga bisa pilih storage, alias ini tuh storage yang berlangganan gitu ya. Jadi kalian bisa berlangganan, dan untuk harganya mulai dari $4 per bulan. Menurut gua ini ya menengah sih, ini nggak mahal-mahal banget. Tapi untuk brand sebelah itu ada yang menawarkan cuma $2 sebulan gitu. Jadi setahun tuh kita cuma ngeluarin duit 200.000 buat nyewa penyimpanannya. Untuk si Acom Smart Digital Camera ini, dia menggunakan micro SD di sini. Nah, kalian bisa menambahkan micro SD seperti ini, 16 GB sampai 128 GB. Kalau kalian pakai yang 128 GB, kalian bisa merekam kurang lebih seminggu. Seminggu mah enggak kayak ini lebih ya, 2 minggu kayaknya. Kalau 16 GB aja cuma tahan beberapa hari, ini cuma 3 hari cuy untuk 16 GB. Dan untuk pemasangannya ini sangat mudah. Ini kalian tinggal masukin aja. Oh ya, by the way, kalau kalian masih ada data si micro SD-nya di sini, lebih baik kalian backup. Soalnya si micro SD yang udah masuk ini bakal terformat secara otomatis gitu ya. Jadi si datanya itu bakal benar-benar nol gitu ya. Kalian harus berhati-hati kalau ada data penting yang ada di sini belum ke backup. Dan untuk sistem SD card ini dia bakal looping gitu ya, merekam secara terus-menerus secara 3 menit sekali gitu. 3 menit sekali bikin file baru, 3 menit sekali bikin file baru. Jadi misalkan si micro SD-nya udah penuh, dia bakal menghapus file sebelumnya. Hapus lalu masuk gitu. Jadi looping aja ini secara terus-menerus. Dan untuk masukin SD card-nya ini sangat mudah. Kalian tinggal balik seperti ini dan masukkan. Ini bakal terformat secara otomatis ya. Nah, di sini udah masuknya untuk si SD card-nya, micro SD card. Nah, kalian bisa mengakses semua menu si Acom ini di sini. Nah, di sini ada informasi perangkat. Nah, kalian juga bisa ganti namanya di sini untuk icon dan nama perangkat. Lokasi perangkatnya juga bisa kalian lihat. Nama perangkatnya bisa diganti, dan di sini ada skenario pintar dan otomasi. Ini biasanya gua nggak pakai cuy. Nah, untuk pengaturan fungsi dasar. Nah, kalau kalian pakai CCTV ini di keadaan terbalik seperti ini, kalian harus aktifkan putar layar gitu. Jadi biar hasilnya itu, nah ini udah bener kan hasilnya kan. Tapi kalau kalian pakainya seperti ini, kalian jangan checklist putar layar. Lalu ada settingan mode bicara, ada 1 arah dan 2 arah. Kalau 1 arah itu seperti walkie-talkie, jadi kita pencet dulu baru ngomong gitu. Dan si pihak sana pun nggak bisa secara langsung ngomongnya gitu, nggak kayak telepon biasa ya. Kalau untuk percakapan 2 arah ini seperti kita tuh pakai telepon biasa gitu, kayak pakai voice call biasa gitu. Jadi percakapannya langsung gitu. Dan koneksi internet pun berpengaruh buat delaynya gitu ya. Misalkan internet kalian jelek ya, otomatis pesan yang disampaikan si kamera dengan si handphone ini bakal terhambat juga gitu. Dan ada pengaturan kartu memori di sini. Untuk kapasitas 14 GB dan udah kepake itu 2 GB. Nah, untuk 16 GB ini kurang lebih tahan 3 sampai 4 hari ya. Dan untuk record setting di sini kalian bisa setting merekam dengan SD card, ini pasti. Dan mode rekamannya pun kalian bisa
bisa atur merekam acara atau rekam tanpa henti. Kalau rekam tanpa henti dia bisa merekam terus-menerus, dan untuk filenya itu seperti yang udah gue bilang, filenya itu looping selama 3 menit sekali itu bakal kerekam, dan rekaman yang lama bakal dihapus. Nah, untuk merekam acara di sini hanya event-event tertentu, misalnya ada orang yang lewat, ada gerak-gerik yang mencurigakan, atau ada suara yang masuk gitu ya. Ini bakal ngerekam secara otomatis. Ini gimana settingan kalian aja sih. Dan di sini ada jadwal. Kalian juga bisa ngejadwalin si alarm ini tuh bisa nyalanya kapan, matinya kapan, ngerekamnya kapan, dan aktifnya kapan gitu. Jadi kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan. Dan di sini ada notification beritahu tidak terhubung. Jadi kalau misalkan device-nya online karena nggak ada internet atau nggak karena mati lampu, ini bakal memberikan pemberitahuan gitu ya ke smartphone kita. Dan kalian juga bisa berbagi perangkat. Si ininya tuh di-sharing ke teman kalian gitu. Misalkan kalian pengen sharing CCTV ini, kalian tinggal tambah berbagi dan kalian salin linknya gitu. Ya tujuannya biar teman-teman kalian bisa mengakses si CCTV ini, atau enggak istri kalian, atau enggak anak-anak kalian gitu. Ini bisa banget. Sangat mudah kan buat menggunakan aplikasi ini. Lalu selanjutnya ada pengaturan deteksi alarm. Nah, di sini ada alarm pendeteksi getaran. Jadi misalkan ada gerakan gitu, si CCTV-nya itu bakal ngasih pemberitahuan ke smartphone kalian. Dan di sini bisa diatur untuk sensitivitasnya, apakah rendah, medium, atau tinggi. Nah, kalau tinggi, otomatis misalkan ada gerakan sedikit pun si CCTV-nya itu bakal ngasih tahu cepet-cepet ke kalian. Tapi kalau misalkan di settingnya rendah, ya misalkan ada gerakan, ini nggak terlalu sensitif sih, gitu perbedaannya. Lalu ada pelacakan gerakan. Untuk pelacakan gerakan ini, misalkan ada gerakan seperti ini, CCTV-nya tuh bakal ngikutin ya tuh. Jadi ini opsional juga sih buat settingannya. Kalau gue prefer buat nggak usah diaktifin, soalnya kalau misalkan dia udah ngebalik sini, dia nggak akan balik lagi cuy. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya menurut gue, Akom CCTV ini bentuknya kecil, jadi enak banget buat digunakan gitu. Berkamuflase, mau di tembok, mau tuh di dinding, atau enggak di dekat alat-alat gitu. Kalian simpen di dekat barang gitu, ya nggak ketahuan gitu. Kalau CCTV lain kan bentuknya agak gede gitu, jadi ketahuan wah ini CCTV, tapi enggak. Dan karena bentuknya yang kecil juga, si ini tuh bisa ditempel di dinding dan juga di tembok menggunakan bracket yang kecil juga. Jadi bracketnya itu bisa digunakan horizontal, vertikal, bahkan miring. Ini bisa cuy. Dan untuk kualitas gambarnya, ini menurut gua ya ukuran 300 ribuan ini udah cukup sih. Menurut gua gambar CCTV ini nggak detail amat, soalnya bitrate-nya aja kecil gitu ya. Mungkin ini nyari ketahanan perekaman ya daripada kualitas gambar. Wajar-wajar aja sih, namanya juga CCTV. Dan untuk kekurangan dan kelebihannya gua bakal sertakan detail di sini. Kalian lihat aja. Oke, thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat cuy. Mohon maaf ya kalau nggak terlalu detail untuk hasil gambarnya.